Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A, semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, program studi Sosiologi. Baik, jadi malam ini saya akan membahas buku ke-12 dari mata kuliah Sosiologi Terapan, yang mana berkaitan dengan teknologi dan informasi. Kita berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan informasi global masyarakat. Jadi di sini berbicara tentang informasi global masyarakat, maka tidak terlepas dari sebuah media yang namanya internet. Internet yang mengantarkan informasi secara global dan menyeluruh di tengah kehidupan masyarakat, yang mana dengan kehadiran internet dapat memberikan informasi yang hari ini apa yang terjadi di Amerika Serikat dapat diakses di Indonesia, sehingga informasi masyarakat yang berada di zaman digitalisasi tidak kekurangan informasi karena dapat diupdate menggunakan handphone Android yang kemudian menawarkan berbagai aplikasi-aplikasi yang menarik dalam hal ini. Kemudian berkaitan dengan sistem informasi operasi dalam global yang dinamis dalam lingkungan bisnis. Hari ini untuk melakukan investasi saham di sebuah perusahaan, kita tidak perlu lagi mengecek bursa efek dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa bekerja dari handphone Android yang kita miliki. Mau mengecek harga saham naik dan turunnya, kita dapat mengecek melalui aplikasi handphone Android yang kita miliki, di mana di lingkungan bisnis saat ini kita bekerja tidak perlu bekerja secara statis, kita bisa bekerja dinamis dan bekerja di mana saja, dengan di mana saja lingkungan kita berada. Dengan adanya proses digitalisasi, maka kita dapat menanamkan modal, baik kita berada di rumah, sedang berpergian melakukan perjalanan ke luar negeri dan lain sebagainya, kita masih bisa berbisnis lewat handphone Android yang kita miliki. Kemudian banyak juga yang akhir-akhir ini membuka usaha online shop ataupun aplikasi-aplikasi e-commerce untuk mendagangkan hasil barang, untuk menawarkan barang-barang yang diproduksi dari perusahaan yang dengan harga yang murah dan menjangkau ke masyarakat melalui dan cepat ke masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat digital saat ini, apalagi masyarakat yang notabene-nya merupakan masyarakat yang berkarir di ranah publik, mereka cenderung lebih malas untuk berbelanja karena terkadang waktu mereka dihabiskan untuk bekerja, dan kehadiran aplikasi-aplikasi di handphone pribadi sangat membantu masyarakat untuk bekerja, untuk membelanjakan apa saja yang diperlukan hari ini lewat handphone Androidnya. Jadi dengan masyarakat digitalisasi, dimanapun dan kapanpun dia dapat mengakses apa yang diinginkan melalui handphone pribadi. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan taksonomi masyarakat informasi. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat informasi, masyarakat gadget, masyarakat yang akan cenderung bergantung pada smartphone. Masyarakat informasi tidak akan terlepas namanya dengan Android, karena Android sebuah aplikasi pipi yang dapat menjawab semua persoalan hidupnya. Informasi apa saja yang ingin diakses oleh si pengguna handphone ini dapat diaksesnya, baik itu seorang yang menyukai bidang olahraga, ada yang menyukai bidang entertainment, ada yang menyukai berita ataupun ingin mengupdate berita politik hari ini pun dapat mengakses menggunakan handphone pribadinya. Kemudian adapun yang ingin mentransfer atau melakukan apapun menggunakan ATM dapat menggunakan
aplikasi m-banking yang sudah ada di handphone masing-masing. Sehingga hari ini masyarakat yang berada dalam proses digitalisasi sangat terbantu. Tetapi hal ini akan melahirkan masyarakat yang malas bergerak atau mager, atau istilahnya masyarakat yang gabut, nggak tahu buat apa, apalagi berada di tengah pandemi COVID-19. Maka pilihan terakhir akan jatuh kepada handphone Android yang menawarkan berbagai aplikasi yang menarik seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya yang sedang viral-viralnya hari ini. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan paradigma masyarakat informasi, bahwa hari ini berbicara tentang paradigma masyarakat informasi, maka tidak terlepas bagaimana cara pandang masyarakat informasi tentang sesuatu. Masyarakat informasi yang serba instan dan serba cepat, masyarakat ini cenderung tidak mau berusaha dan lebih suka mendapatkan sesuatu yang dikerjakan secara instan ketimbang harus bersusah terlebih dahulu. Jadi masyarakat informasi saat ini untuk mengerjakan sesuatu semuanya dibuat sesimpel mungkin dan bisa memperoleh dengan cara yang lebih instan, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah di jaringan ataupun di handphone yang mereka miliki. Sehingga hari ini masyarakat informasi adalah masyarakat yang berpikiran semuanya serba instan dan buat apa dibikin susah kalau pada akhirnya ada hal-hal simpel yang dapat mereka lakukan. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan masa depan tren. Berbicara tentang masa depan, adapun tren yang akan terjadi di masa depan, baik itu tren yang berada di, baik itu hal-hal yang bersifat hal yang fashionable atau berkaitan dengan dunia beauty and berkaitan dengan dunia kecantikan, pasti ada tren-tren yang berkembang di masa depan nanti. Kemudian berkaitan dengan bidang teknologi, bidang transportasi umum, adapun akan berkembang tren-tren yang akan berkembang di masa yang akan datang, di mana pada akhirnya masyarakat di masa yang akan datang merupakan masyarakat yang penuh dengan masyarakat yang berada dalam digital itu sendiri. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya berkaitan dengan transformasi organisasi yang awalnya bersifat fisik akan bertransformasi seiring berjalannya perkembangan zaman atau seiring berjalannya seolah berjalannya informasi akan berkembang seiring berjalannya zaman dan akan bertransformasi seiringnya zaman yang terjadi, sehingga masyarakat hari ini, organisasi hari ini dapat mengakses masanya, mengakses masanya tidak menggunakan media yang manual ataupun yang bersifat offline, tetapi mereka dapat mengajak massa menggunakan media teknologi yang lebih canggih seperti handphone dan melalui berbagai web yang disebarkan di media sosial. Jadi hari ini organisasi akan bertransformasi. Kemudian berkaitan dengan slide berikutnya berkaitan dengan kesenjangan kondisi saat ini dengan yang diharapkan, bahwa ada kesenjangan kondisi yang mana apa yang kita harapkan hari ini bahwasanya alat informasi dapat memudahkan proses informasi yang terjadi, tetapi dengan kehadiran alat informasi dapat juga
menghadirkan hal yang tidak diharapkan. Contohnya terjadi perilaku yang dinamakan pubbing, yang mana dia terlihat lebih acuh tak acuh dalam menggunakan handphone dan dia tidak mempedulikan lawan bicara yang sedang berbicara. Tentunya ini akan menjadi masalah karena kondisi yang diharapkan dengan adanya kehadiran alat informasi dapat memudahkan informasi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian kita berlanjut slide berikutnya. Sekian dan